Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 2. Saya Dwi Wijayanti, absen 12. Saya Melisa, absen 21. Saya Ilana Putri Kacapakasari, nomor absen 17. Saya Tasya Dwi Maisyaro, absen 34. Saya Indah Nirmalasari, absen 18. Saya Naura Dewi Santoso, absen 27. Renang gaya dada atau lebih populer dengan sebutan renang gaya kata merupakan berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Gerakan kedua, belah kaki menendang keluar dan posisi tangan lurus ke depan. Kemudian, belah tangan ke samping seperti membelah air. Posisi tubuh saat berenang gaya dada sama halnya dengan kata yang sedang berenang. Hal inilah yang menyebabkan gaya dada disebut juga gaya kata. 4. Gerakan tungkai renang gaya dada ada dua teori, yaitu teori whip action atau baji dan teori whip action atau cambuk. Kedua teori ini mengemukakan pendapat yang berbeda. Tungkai yang menurut teori whip action, gerakan tungkai gaya dada dibagi menjadi dua, yaitu tendangan luar dan tendangan dalam. Gerakan tendangan luar dimulai ketika tungkai mendekati pemulihan. Pinggang dan lutut dilengkungkan, pada tumit harus didekatkan pantat. Ketika tumit mendekati pantat, maka putarlah kaki keluar belakang dengan telapak kaki menghadap belakang atas luar. 5. Gerakan pengambilan nafas renang gaya dada. Pengambilan nafas pada gaya dada dilakukan dengan cara mengangkat kepala ke atas permukaan air. Kepala dimulai ditarik ke atas ketika lengan melaksanakan gerakan awal sapuan luar dan mencapai titik tertinggi ketika lengan melaksanakan simpulan suapan dalam. Kepala kembali dimasukkan ke dalam air dikala melaksanakan rekoreksi. 6. Gerakan koordinasi renang gaya dada. Gerakan koordinasi yaitu perpaduan antara gerakan lengan, gerakan tungkai, dan pengambilan nafas. Untuk melaju ke depan dimulai dari gerakan kaki, kemudian dilanjutkan dengan gerakan lengan yang bersamaan dengan gerakan pengambilan nafas. Jadi, untuk gerakan koordinasi renang gaya dada yaitu gerakan tungkai, gerakan lengan, dan satu gerakan pengambilan nafas. Pada teori wicked action, sumber kekuatan berasal dari menekan air di antara kedua tungkai pada dikala melaksanakan pelurusan. Pada dikala melaksanakan pelurusan, sumber kekuatan diperoleh dari mendesak air ke belakang dengan telapak kaki. Gerakan tungkai renang gaya dada ada dua teori, yaitu teori wicked action atau baji dan teori whip action atau cambuk. Kedua teori ini mengemukakan pendapat yang berbeda, yaitu sumber kekuatan dikala melaksanakan gerakan menendang. Pada teori whip action, sumber kekuatan berasal dari menekan air di antara kedua Gerakan lengan gaya dada. Gerakan lengan gaya dada terdiri dari 3 kepingan, yaitu gerakan lengan sapuan luar, gerakan lengan sapuan dalam, dan pemulihan. 2. Gerakan lengan sapuan luar yaitu untuk menempatkan tangan pada posisi untuk melaksanakan sapuan dalam yang efektif. Tangan mulai bergerak ke arah luar dalam hingga melewati garis bahu. Tangan harus tetap melebar selama sapuan luar hingga mencapai ke dalam 50-80 cm. Tangan gerakan keluar hampir membentuk sudut 30-40 derajat relatif terhadap arah luar dari gerakan tangan. Gerakan lengan sapuan dalam merupakan sapuan yang menghasilkan daya dorongan terbesar pada gaya dada. Gerakan ini dimulai ketika tangan mendekati titik pendaratan pada gerakan chart. Sapuan tangan bawah harus berubah dari arah luar bawah ke atas dengan sudut serangan 30 derajat. Kecepatan sapuan dalam harus ditambah menjadi 5-6 meter per detik.
maupun dalam berakhir kalah dengan mulai bergerak ke atas depan untuk gerakan rekor. Rekor dimulai ketika hampir gaya dada. 1. Start renang gaya dada, yaitu salah satu kecakapan yang paling praktis untuk diajarkan. Start renang gaya dada hampir sama dengan start gaya crawl maupun gaya kupu-kupu. Yang membedakan yaitu sudut masuknya ke air. Sudut masuknya ke air pada gaya dada sekitar 20 derajat, sedangkan pada gaya kupu-kupu sekitar 15 derajat. 2. Posisi tubuh dikala meluncur renang gaya dada. Yang pertama, tubuh sejajar dengan permukaan air dengan pinggang bersahabat di permukaan air dan tungkai di bawah permukaan air. Yang kedua, wajah atau kepala selalu di bawah permukaan air selama kayangan lengan dan diangkat ke atas permukaan air selama pengambilan nafas. Yang ketiga, tubuh lebih rendah daripada kepala dan tungkai lebih rendah dari tubuh dikala tungkai melaksanakan rekor. 3. Gerakan Gaya dada merupakan gaya renang yang paling kuno dan salah satu gaya tertua. Renang gaya dada mulai terkenal pada tahun 1875 setelah perenang Mantua Webb mencatatkan diri sebagai orang pertama yang berenang menyeberangi Selat Inggris. Selat selebar 34,21 km itu diseberangi dengan berenang gaya dada selama 21 jam 45 menit. Olimpiade St. Louis 1904 menjadi olimpiade yang pertama kali mempertandingkan nomor gaya dada secara terpisah untuk jarak 440 yard atau 402 meter. Gaya dada tersebut mengalami eksperimentasi dari perenang-perenang dalam usahanya untuk menambah kecepatan. Pembaruan terbesar dalam gaya dada ialah dengan masuknya gaya kupu-kupu dengan mengembalikan lengan-lengan di luar air. Perenang-perenang sering berganti-ganti antara dua gaya tersebut dalam satu perlombaan, seperti yang dilakukan Consliman yang memenangkan perlombaan nasional AAU Outdoor dalam 200 meter gaya kupu-kupu. Ia berenang 100 meter pertama dalam gaya kupu-kupu, 50 meter berikutnya gaya dada ortodok, dan 50 meter terakhir gaya kupu-kupu. Dalam Olimpiade 1948 dan 1952, para perenang gaya kupu-kupu melampaui para perenang gaya dada ortodok, sehingga kedua gaya itu dipisahkan. Dalam gaya dada, renang di bawah ini diperbolehkan pada waktu itu. Tidak hanya satu stroke setelah pembalikan, menyerupai peraturan sekarang, tetapi setiap dikala sepanjang perlombaan. Dalam Olimpiade 1956, lomba 200 meter gaya dada dimenangkan oleh Masuhan Furukawa dengan catatan waktu 2 jam 34,7. Sesudah itu peraturan ini diubah dan renang di bawah air hanya boleh 1 kali tarikan lengan panjang dan 1 kaki gerakan tungkai setelah pembalikan dan start. Dan selanjutnya kepala harus selalu memecah permukaan air selama perlombaan. Gerakan gaya dada di bawah permukaan air ternyata menambah gerak maju dan tidak boleh fina semenjak tahun 1957. Awal tahun 1966, perenang Rusia Nikolai Pankiri mulai menyebarkan gerakan gaya yang mana sanggup menambahkan kecepatan gerak tangan melaksanakan fase istirahat, menghilangkan perilaku di mana tangan akan kembali gotong royong di bawah dada. Hal ini merupakan pembaharuan, menambahkan irama dari gaya dan memungkinkan agak sedikit menunda posisi ambil nafas. Pengembangan ini berperan penting dan kini disebut sebagai gaya dada Eropa.
yang beberapa hal berbeda dengan gaya dada Amerika Serikat. Awal tahun 1970, Walter Kush dari Eropa Barat memakai agresi dolphin pada gaya renangnya. Juara dunia Inggris, David Wilkin, yang menjuarai 200 meter gaya dada pada Olimpiade 1976, memakai cara ini dengan membiarkan gerakan tubuh banyak ke atas pada gayanya. Dengan demikian membawa pundak dan kepingan punggung atas keluar dari permukaan air. Cara yang dilakukan David kemudian mengundang para andal Rusia untuk mengandalkan studi penelitian. Setelah Olimpiade Montreal, pendekatan ilmiah serta laba dari gerakan ini dimanfaatkan untuk mendominasi ranking dunia pada gaya dada. Pada tahun 1978, Lina Kasutsita dari Rusia keluar sebagai juara dunia dengan perilaku tubuh tinggi dan meluncur ke depan dengan straight melee. Manfaat renang gaya dada. Semua gaya renang dada yang ada mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Berikut beberapa manfaat renang gaya dada atau kata bagi diri kita. 1. Dapat menghilangkan stres. Kecepatan renang dengan gaya dada ini lebih cenderung lamban. Jika kalian ingin menghilangkan stres atau menciptakan pikiran menjadi tenang, renang gaya dada sangat cocok untuk kalian lakukan. Posisi kepala yang terkadang di bawah permukaan air sanggup membantu menyegarkan pikiran. Selain itu, tangan dan kaki yang menirukan gaya kata sanggup membantu merilekskan otot-otot tubuh sehingga tubuh pun terasa segar. Nyeri tubuh berangsur hilang dan kalian sanggup kembali bersemangat lagi. 2. Menjaga kadar kolesterol. Tubuh kita ini membutuhkan kolesterol untuk menghasilkan vitamin B, melindungi sel dan membentuk hormon. Nah, apabila kadar kolesterol di tubuh cukup tinggi akan membahayakan kesehatan jantung loh. Jadi, untuk menjaga kesehatan kadar kolesterol tetap seimbang, kalian sanggup rutin berenang memakai gaya dada. 3. Menurunkan berat badan. Berenang sangat baik dan cocok dilakukan untuk memperabukan lemak. Nah, berenang dengan gaya dada selama 10 menit sanggup memperabukan 60 kalori dalam tubuh loh. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi